Pada suatu siang yang terik, terlihat Ardesya dan Pauline yang sedang berjalan menuju kantin. Paling panas sih, ini beta perut kebakar. Wih, betul lagi belum nih. Gimana ini? Arah. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan Epin yang kepanasan mungkin. Hai Epin, sih dari mana? Beta tadi baru keluar sah. Buat Tadi beli sunscreen. gunanya sunscreen? Apa? Lah, kamu bisa lihat sah kalau ada panas nih. Makanya kita beli sunscreen par melindungi kita pun kulit supaya jangan terkena sinar ultraviolet gitu. Gitu. Iya. Belang-belang ini lanjut. Ya. Ini juga dampak. Iya bisa dapat. Iya. Dampak dari sinar ultraviolet. Makanya pakai sunscreen supaya bisa melindungi tumpuk kulit daripada sinar ultraviolet itu. Oh, Tuh. gitu. Bentar. Sinar ultraviolet, apa sih itu? Video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sinar ultraviolet adalah sinar yang tidak dapat dilihat oleh manusia, namun dapat dilihat oleh hewan-hewan seperti burung, seperti lebah atau kupu-kupu juga. Oh, jadi gitu. Kalau jenis-jenis sinar ultraviolet ada apa aja? Sinar UVA. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. 95% sinar ultraviolet yang sampai ke lapisan bumi merupakan sinar UVA. Sinar UVA ini juga merupakan sinar yang paling kuat dan mampu menembus awan. Bahkan saat hujan pun sinar UVA ini tetap ada. Sinar UVA ini juga dapat menembus atau menyerap sampai kepada lapisan dermis. Jenis sinar ultraviolet yang berikutnya adalah sinar UVB. Nah, sinar UVB ini punya panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer, di mana sinar UVB ini bisa diserap oleh awan dan nggak bisa nembus kaca. Tapi meskipun demikian, sinar UVB ini bisa menembus lapisan epidermis kulit. Makanya kalau kulit terkena sinar matahari, kulit itu menjadi merah, perih, dan kebakar kayak yang dialami Ardesta dan Pauline tadi. Berikutnya yaitu sinar UVC. Sinar UVC merupakan sinar yang memiliki panjang gelombang paling pendek di antara sinar UVA dan sinar UVB. Nah, sinar UVC ini memiliki panjang gelombang sekitar 180 sampai 280 nanometer. Tetapi, sinar UVC ini merupakan sinar yang paling berbahaya bagi kulit. Namun, sinar UVC ini tidak dapat menembus lapisan ozon sehingga dia tidak bisa sampai ke permukaan bumi. Nah, contoh penggunaan dari sinar UVC ini kita dapat lihat dari mal-mal dan juga rumah sakit. Sinar UVC ini digunakan untuk mensterilisasikan alat-alat medis dan juga busana tertentu. Nah, tetapi sinar UVC ini tidak dapat alami dari matahari tetapi melalui rekayasa dari alat tertentu. Oke. Jenis-jenisnya udah. Kalau manfaatnya itu apa aja sih? Nah, berikutnya adalah manfaat dari sinar UV. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas vitamin D. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga adalah mencegah depresi. Dan yang terakhir adalah mencegah risiko kanker. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat dari sinar UV. Nah, sekarang giliran Epin mau jelasin ke kita apa aja dampak dari sinar UV. Setelah kita mengetahui manfaat daripada sinar ultraviolet, kita juga harus tahu dampak negatif daripada sinar ultraviolet. Jadi bahaya daripada sinar ultraviolet yang pertama, kulit kita tuh bisa terbakar. Nah, paparan sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan kulit kita terbakar yang disebut dengan sunburn. Yang kedua, memunculkan penuaan. Paparan sinar matahari ultraviolet ini bisa menyebabkan kulit kita mengalami berbagai gangguan, dimulai daripada warna kulit dan juga teksturnya. Yang ketiga, bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa ada beberapa jenis sinar ultraviolet. Yang paling berbahaya untuk kanker kulit yaitu sinar ultraviolet B yang bisa merusak DNA kita. Yang keempat, merusak mata. Kenapa bisa merusak mata? Kalau kita di bawah sinar matahari, ketika kita terlalu lama melihat sinar ultraviolet tersebut, maka bisa terjadinya katarak pada mata kita. Nah, katarak ini juga bisa menyebabkan terjadinya kebutaan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mengubah warna rambut. Ketika kita di bawah sinar matahari atau ultraviolet ini bisa menyebabkan rambut kita mengalami kerusakan atau kusam. Itu saja beberapa dari bahaya sinar ultraviolet. Terima kasih. Teman-teman, mereka lagi ngapain sih? Kok kayaknya seru banget? Oh, lagi foto.
mana nggak ngajak-ngajak lagi. Kalian tahu nggak sih, flash dari kamera yang digunakan Epin dan kawan-kawan merupakan salah satu contoh dari cahaya tampak loh. Yuk simak penjelasannya. Apa sih itu cahaya tampak? Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dirasakan oleh mata. Kisaran perkiraan cahaya tampak adalah antara inframerah dan ultraviolet, yaitu 380 sampai 750 nanomilimeter atau 430 sampai 750 terahertz Z. Namun usia dan faktor lain dapat mempengaruhi kisaran ini. Warna cahaya tampak disebut juga spektrum yang terlihat secara kasar yang dibagi menjadi warna merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang gelombang cahaya tampak adalah ungu 380 sampai 450 nanomilimeter, biru 450 sampai 495 nanomilimeter, hijau 495 sampai 570 nanomilimeter, kuning 570 sampai 590 nanomilimeter, orange 590 sampai 620 nanomilimeter, dan yang terakhir merah 620 sampai 750 nanomilimeter. Selanjutnya, spektrum cahaya tampak terdiri dari beberapa warna, yaitu Meiji Kuhibinu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan cahaya ungu. Dan warna-warna ini dikombinasikan hingga menjadi satu, sehingga terbentuklah cahaya putih. Ketika kita mengeluarkan cahaya putih atau sinar melalui prisma, maka cahaya tersebut terpecah menjadi warna tersendiri dari spektrum cahaya tampak. Umumnya, cahaya putih hanya disebut sebagai cahaya saja atau cahaya tampak. Dan cahaya inilah yang membuat mata kita bisa melihat alam sekitar. Sumber cahaya putih alami yaitu matahari dan bintang-bintang, sedangkan buatan contohnya seperti lampu hemat energi atau lampu-lampu yang bersinar putih. Teman-teman udah pada tahu kan konsep dari cahaya tampak? Manfaat dari cahaya tampak itu ada 5. Yang pertama, mengatasi penyakit kulit. Yang kedua, mengobati penyakit kuning. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri pada otot dan sendi. Yang keempat, mengatasi seasonal affective disorder. Dan yang terakhir adalah menjadi pengobatan penyakit kanker. Yang terakhir adalah bahaya dari cahaya tampak, yaitu pigmentasi dan iritasi pada kulit, iritasi serta terganggunya regenerasi kulit pada malam hari. Wah, informatif sekali ya apa yang disampaikan teman-teman tadi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.